Sindir kegagalan demokrasi era Jokowi, SBY justru bongkar, borok sendiri. Ditulis oleh Niha Alif di sewar.com. SBY pasca tak menjabat masih saja dibayangi ambisi berkuasa. Mungkin ada dosa di masa lampau yang berpotensi terkuak, seperti warisan Hambalang yang menyeret nama Ibas, proyek listrik mangkrak, dan juga banyak kadernya yang korup hingga panci dan antena pun disikat. Inilah yang membuat masa tua Pak Mantan tak tenang. Berkali-kali kritikannya selalu berbau pesimisme. Adanya ia mengibaratkan kritik tak membangun dan pujian pembangunan era Jokowi sebagai kelebihan gula yang menjadi penyakit. 1. Obat itu rasanya pahit, namun bisa mencegah atau menyembuhkan penyakit. Jika obatnya tepat dan dosisnya juga tepat, akan membuat seseorang jadi sehat. Gula itu rasanya manis, tetapi kalau dikonsumsi secara berlebihan bisa mendatangkan penyakit. SBY. Tulis @SB Yudhoyono. 2. Kritik itu laksana obat dan yang dikritik bisa sakit. Namun, kalau kritikannya benar dan bahasanya tidak kasar, bisa mencegah kesalahan. Sementara pujian dan sanjungan itu laksana gula. Jika berlebihan dan hanya untuk menyenangkan, justru bisa menyebabkan kegagalan. SBY. Tambahnya lagi, tak perlu kita membuka data lama mengenai berapa banyak aktivitas hingga pejabat yang dilaporkan karena mengkritik saat eranya. Bahkan mantan Ketua KPK, Antasari Azhar sendiri mengaku dikriminalisasi SBY. Harusnya ada pengusutan lebih jauh mengenai kasus mantan petinggi KPK ini, karena tuduhan pembunuhan yang diarahkan setelah penangkapan besan SBY Aulia Pohan. Untungnya, publik cepat lupa. Dan saat Agus konferensi pers teriak dikudeta, hampir tak ada berita kriminalisasi Antasari dan sebagainya. Maka kini rasanya mereka harus diingatkan lagi soal Demokrat yang bukan milik SBY atau dinasti Cikeas. Bahwa 99 pelopor Demokrat memang mengusung sosok SBY yang mengaku dizolimi saat itu. Tapi, bukan berarti partai ini milik SBY yang harus diturunkan turun-temurun ke anaknya seperti kerajaan. Sebelum jauh-jauh menyebut era Jokowi anti kritik atau mabuk pujian. Berkacalah dulu dengan sepak terjang Pepo dengan Demokrat yang seperti air susu dibalas air tuba. Seperti diberitakan idntimes.com, Partai Demokrat pertama kali dibentuk karena dilatar belakangi cita-cita untuk mengusung Susilo Bambang Yudhoyono ke kursi presiden. Agar hal tersebut dapat terlaksana, maka satu-satunya jalan adalah mendirikan partai politik. Adalah fans Rumangkang, salah satu sosok yang paling mendukung majunya SBY saat itu. Dia menilai bahwa sosok SBY bisa dibawa menjadi pemimpin bangsa. Pada 20 Agustus 2001, fans Rumangkang yang dibantu oleh Sultan Batu Gana berupaya mengumpulkan orang-orang untuk merealisasikan pembentukan sebuah partai politik. Pada akhirnya terbentuklah tim 9 yang beranggotakan 10 orang yang bertugas untuk mematangkan konsep-konsep pendirian sebuah partai politik, yaitu fans Rumangkang, Ahmad Mubarok, Ahmad Yani Wahid, Subur Budi Santoso, Irzan Tanjung, RMH Heru Siswanto NS, RF Sarah, Darji Darmodi Harjo, dan Rizal Max Rompas, serta T. Rusli Ramli MS. SBY naik ke kursi presiden hingga 2 periode tak lepas dari jasa-jasa mereka. Tapi kini ia mengkhianati demokrasi yang dicita-citakan para pendiri. Partai Demokrat ia klaim sebagai partai warisan. AHY yang belum lama menjadi anggota bisa langsung menduduki posisi ketua umum. Padahal untuk jadi calon ketua harus memiliki KTA atau kartu keanggotaan minimal 5 tahun, seperti yang diungkap oleh Mike Supaswa. Selain itu, selama masa kepemimpinan SBY sebagai ketua umum, dirinya kerap melakukan pelanggaran yang membentuk Demokrat terpuruk. Seperti dilansir idntimes.com, Hengki Luntungan yang mengklaim dirinya sebagai pendiri Partai Demokrat mendesak agar Kongres Besar untuk menentukan ketua umum baru segera digelar. Hengki menyuarakan hal tersebut setelah melihat hasil kepemimpinan SBY sebagai ketua umum. Hengki dan beberapa nama yang mengklaim sebagai pendiri partai berlambang Mercy Biru itu mengaku kecewa atas kepemimpinan SBY selama menjabat sebagai ketua umum. Menurut dia, banyak pelanggaran anggaran dasar rumah tangga Partai Demokrat yang dilakukan SBY. Pada 2017, salah satu kader Partai Demokrat, Sahat Saragi, melapor ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
atas tuduhan perubahan ADART yang diduga dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang tidak sesuai dengan hasil Kongres. Dalam laporannya, Sahat meminta Partai Demokrat dibekukan sementara agar tak melanggar undang-undang perihal partai politik. Seharusnya SBY berkaca pada dirinya sendiri yang terkesan anti kritik terhadap suara internal partai, bahkan acuh dengan masukan dari pendiri Demokrat sendiri. Dirinya lah yang selalu membanggakan keluarganya bak gula hingga menimbulkan penyakit. Ketika banyak kader potensial dan berpengalaman, kenapa malah memaksakan Agus yang baru berpangkat mayor tanpa pengalaman partai? Maka tak heran jika Marzuki Ali menyebut Ibas lebih baik ketimbang AHY. Hanya saja kalau namanya kesangkut hambalang lagi, SBY tak akan bisa tidur tenang. Inilah SBY sesungguhnya, diberi obat untuk menyehatkan partai, malah teriak kudeta. Saat anaknya yang harusnya berkarir di militer, malah disiram gula berlebihan hingga jadi penyakit internal partai. Begitulah kura-kura. Dan PKS sebagai peserta pemilu 2014 jelas memiliki landasan dan alasan yang sangat kuat untuk memenangkan suara rakyat. Ini adalah bukti bahwa PKS lah yang punya tim buzzer. Dampak dari ide PKS membentuk tim buzzer ini melahirkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang melihat celah bisnis di tengah-tengah momentum yang PKS ciptakan. Pihak-pihak ini adalah mereka yang menyediakan jasa buzzer. Apalagi, kemudian jasa buzzer ini menggunakan nama yang berbau agama Islam, seperti Muslim Cyber Army, setelah kejayaan Sarasen mati karena ditangkap polisi. Apakah kemudian PKS memanfaatkan jasa penjual buzzer dan isu-isu hoax ini? Rakyat Indonesia dan netizen plus 62 tidak bisa menjawabnya. Terlebih, PKS sendiri menyangkal adanya keterkaitan antara dirinya dengan penjual jasa buzzer itu. Yang pasti, dunia maya Indonesia mulai terasa panas karena tiba-tiba pelaku pengguna media sosial berubah jadi beringas, brutal, tak berakhlak, bebas kebablasan untuk menghina, menghujat, bahkan menfitnah dan membuat berita hoax. Lalu muncul istilah kecebong, kampret, dan yang terakhir istilah kadar gurun. Karena kemunculan pasukan brutal yang menyerang pemerintahan yang sah, menyerang berita dan fakta yang aktual, menyerang kaum minoritas, menyalahkan dan merasa paling benar, akhirnya rakyat jelata pengguna media sosial yang berakal sehat dan mencintai negerinya, seperti saya, menjadi terpanggil untuk menjadi defender bagi pihak yang dihina dan dihujat, menentang pendapat yang salah, meluruskan informasi yang melenceng, berita yang menyudutkan tokoh-tokoh dan program-program nasional, serta melakukan counter attack atau berita-berita hoax. Dan itu semua terjadi selama bertahun-tahun, sejak tahun 2011. 10 tahun dunia maya Indonesia dikuasai dan dibanjiri informasi-informasi dan komentar-komentar yang menyengat serta membakar emosi jiwa. Dan 10 tahun juga, rakyat Indonesia ditempa, harus melakukan perlawanan dan perjuangan, hingga kemudian merubah mental menjadi sangat defensif, menjadi sumbu pendek dan tidak mengenal kompromi. Yang namanya pengorbanan uang, waktu, tenaga dan pikiran itu sudah menjadi bagian dari modal perjuangan. Jiwa defender rakyat jadi terbentuk dengan sendirinya, tanpa harus dikomandoi atau diperintah. Kelompok defender ini akan bergerak sendiri untuk melawan apapun yang menyerang. Saya tidak akan pernah mengalah berdebat dengan 10 kampret dan kadal gurun yang cerdas. Tapi saya akan mengalah berdebat dengan 1 kampret dan kadal gurun yang tolol. Semua itu hanya untuk mengapresiasikan betapa saya mencintai Indonesia. Apakah saya dibayar untuk melakukan itu semua? Jelas tidak. Saya ini hanya seorang defender. Begitu pula dengan pengguna media sosial yang aktif dan berkomitmen untuk mendukung pemerintahan yang sah dan memandang Jokowi sebagai orang yang baik. Mereka semua adalah defender, bukan buzzer. Fatwa MUI yang diterbitkan pada tahun 2017 itu hanya untuk kelompok yang tidak bertanggung jawab seperti Sarasen dan MCA, atau bahkan kelompok 500.000 kader PKS yang katanya disiapkan untuk menguasai media sosial, tapi tidak untuk kelompok defender. Terus, Roy Suryo juga ngaco kalau dia bilang era Jokowi disebut era Orde Buzzer RP. Bagaimana bisa sebuah era diberi nama yang diambil dari sebutan kelompok yang dibentuk oleh partai politik kecil seperti PKS? Kalau yang dibayar oleh pemerintah, yang katanya menggunakan uang anggaran APBN,
itu adalah kelompok influencer. Dan influencer itu sama sekali bukan merupakan bagian dari buzzer. Pemerintah membayar influencer untuk menggunakan jasa mereka dalam mensosialisasikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Bukankah rakyat sendiri yang bilang kalau cara pemerintah mensosialisasikan undang-undang baru atau kebijakan baru itu tidak maksimal? Tapi, ketika pemerintah berpikir untuk melibatkan rakyat yang aktif dan terdeteksi menjadi influencer, kok masih diprotes juga? Dan semua itu, buzzer, defender, dan influencer adalah produk dari teknologi kekinian yang disebut zaman digital. Dan kesalahan dalam memahami perbedaan antara buzzer dan influencer lalu menyamakan defender dan buzzer adalah bukti dari salah satu kemungkinan ini. Bangsa Indonesia yang kebodohan atau bangsa Indonesia yang kepintaran? Silakan kalian yang menentukan.